Kembalinya God of War bab 31-40. Kembalinya God of War bab 31. Para siswa tahu mereka telah kalah jumlah oleh puluhan preman yang sekarang menempati kamar VIP mereka. Itu membuat mereka ketakutan ketika mereka melihat wajah para preman ini, yang tampak berkerut dengan ancaman. Itu membuat kaki mereka goyah karena ketakutan dan mata mereka dipenuhi kengerian. Mereka benar-benar lupa tentang teman sekelas perempuan mereka sekarang. Yang mereka inginkan sekarang hanyalah melarikan diri sejauh mungkin. Aku ingin kalian semua berlutut. Mari kita lihat siapa yang berani berdiri saat aku memintamu untuk berlutut. Para preman mendorong anak laki-laki itu ke tanah, dan membuat mereka berlutut. Gadis-gadis mengikutinya secara sukarela, karena mereka lebih banyak resah daripada anak laki-laki. Mata melirik para preman ini ada di sekujur tubuh mereka. Abigail lebih berani daripada yang lain dan dia berbalik hanya untuk melihat Levi duduk di sudut yang begitu tidak mencolok sehingga bahkan para penjahat pun tidak menyadarinya. Sungguh bebek lumpuh yang kita miliki di sini. Dia mengerang pada dirinya sendiri. Sayang sekali Zoe menikah dengan orang lemah seperti dia. Penghinaannya terhadap Levi tumbuh ketika dia melihat ekspresinya, yang agak tampak pemalu dan lemah di matanya. Dia bersumpah calon suaminya tidak boleh menjadi pengecut seperti dia, tetapi pahlawan sejati dan tak kenal takut. Dia berteriak pada sekelompok preman dengan mata melotot, "Saya memperingatkan Anda, keluar dari sini dan tinggalkan kami sendiri, atau saya akan memanggil polisi. Pergilah, sayang kecilku. Apakah Anda pikir kami akan membiarkan Anda pergi?" Salah satu preman melangkah maju dan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh wajah Abigail. Tamparan. Abigail menamparkan wajahnya dan tindakannya membuat para preman lainnya shock. Mereka tidak akan pernah berharap dia memiliki nyali untuk meletakkan tangannya di atas mereka. Siapa yang punya nyali untuk memukul laki-laki saya? Setelah itu, beberapa orang menyerbu ke dalam ruangan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan perut buncit besar dan tato di sekujur tubuhnya. Bebek. Yannick tahu bahwa Beck adalah salah satu pemimpin geng dari masyarakat bawah tanah. Dia dikenal karena keberanian dan kebrutalannya. Banyak yang melihatnya memotong lusinan pria sendirian. Banyak preman muda memujanya sebagai idola mereka. "Tolong lewat sini, Trey." Itu mengejutkan semua orang ketika mereka melihat orang lain melangkah ke dalam ruangan. Sepertinya Beck hanyalah pendamping hari ini untuk seseorang yang bahkan lebih hebat dari Beck sendiri. Sekelompok preman mengawal pria itu ke dalam ruangan. Dia menggendong dua kenari mengkilap di tangannya. Bekas luka menonjol melintang di wajahnya yang menyerupai gigi hiu. Mendesis. Trey juga ada di sini. Yannick sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir kencing di celana. Dibandingkan dengan Beck, Yannick lebih tahu dari teman-teman sekelasnya bahwa Trey adalah ayah yang sebenarnya dari dunia bawah tanah. Dia memiliki lebih dari 200 orang yang siap membantunya. Lihat gadis-gadis ini, Trey. Siswa muda yang ceria yang terlihat sangat berair dan lembut, bukankah itu membuat Anda merasa ingin melahapnya begitu saja? Hehe. Pria berambut perak itu mengoleskan mentega pada Trey dan Beck dengan seringai licik. Ada aura nafsu murni yang terpantul di mata Trey dan Beck yang menjijikkan. Beck melirik Abigail beberapa kali dan menyarankan kepada Trey, "Yang ini sepertinya yang terbaik, Trey. Anda harus mengambil yang ini." "Bagus." Trey mengangguk setuju. "Saya suka kerendahan hati Anda." Sikap Beck sama sekali tidak rendah hati ketika dia berbalik ke arah sekelompok siswa. Menghancurkan semua orang dan mengusir mereka dari tempatnya. Tinggalkan semua gadis di belakang. Dia menggeram dengan suaranya yang parau. "Jika ada di antara kalian yang berani membocorkan sepatah kata pun atau memberitahu polisi, aku akan memastikan kalian tidak akan hidup lagi." Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Para siswa semua dilanda ketakutan, terutama para gadis, yang takut akan yang terburuk. Semua gadis tahu apa yang akan menunggu mereka jika mereka dibuat untuk tetap tinggal. Bahkan Abigail yang pemberani tidak bisa menyembunyikan kepanikannya saat tubuhnya gemetar ketakutan. Anak-anak lelaki itu benar-benar terguncang. Mereka tidak pernah berharap itu akan berakhir dengan cara yang mengerikan. "Trey, Beck, tolong jangan lakukan ini pada kami." Yannick memohon sambil berlutut di lantai. "Oh, sepertinya orang ini mengenal kita." Beck tertawa. "Tentu saja aku mengenalmu, Trey dan Beck." Yannick memproklamirkan, "Aku sudah mendengar banyak tentang kalian dari jalanan." "Siapa kamu?"
Trey bertanya tanpa minat. Ayah saya Felix Zan, Presiden Marriott Roman Hotel Group. Yannick memberitahu mereka, dia pernah minum dengan kalian berdua sebelumnya. Ah, Felix Zan dari Marriott Roman Hotel. Trey mengangguk, ya, aku kenal dia. Jawabannya sepertinya menawarkan secercah harapan kepada para siswa saat mereka semua menghela nafas lega. Semua orang menatap Yannick dengan pujian. Sepertinya mereka bisa bersandar padanya ketika keadaan menjadi sulit. Gadis-gadis itu juga memandang Yannick dengan cara yang berbeda. Bahkan mata Abigail berkilau dengan rasa hormat baru sekarang ketika dia menatapnya. Yannick berseri-seri dengan kepahlawanan dan keberanian sehingga mereka benar-benar mengira dia akan menjadi ksatria berbaju zirah mereka. Kembalinya God of War bab 32. Ayahku sering memuji kalian berdua. Yannick melanjutkan, Trey, karena kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahku, mengapa kamu tidak membiarkan masalah ini selesai dan membiarkan kami pergi? Saya tahu kami salah, dan kami sangat menyesal atas semua yang telah kami lakukan. Saya akan sangat menghargai jika Anda bisa membiarkan kami pergi dan saya pasti akan membalas kebaikan Anda, saya janji. Yannick semakin berani saat dia berbicara, menegakkan punggungnya dan mendorong dadanya ke depan. Mengingat reputasi ayahnya dan hubungannya dengan orang-orang ini, Yannick yakin dia bisa melewati ini. Dia yakin bahwa Trey dan Beck pasti akan membiarkan dia bersama dengan teman-teman sekelasnya, karena hubungan mereka dengan ayahnya. Ruangan itu kembali sunyi senyap. Setelah jeda sesaat, Trey memecah kesunyian saat percikan bersinar di matanya. Tamparan. Dia menamparkan wajah Yannick dengan brutal. Tamparan itu sangat besar sehingga Yannick terpental mundur beberapa meter. Beberapa gigi terbang keluar dari mulutnya, yang mengeluarkan darah. Wajahnya berkerut kesakitan. Kamu pikir kamu siapa? Apa keberanian Anda untuk meminta saya untuk membiarkan masalah ini berhenti dan membiarkan Anda pergi? Trey membentak Yannick, kau pikir aku akan peduli padamu atau ayahmu? Bahkan jika ayahmu ada di sini sekarang, aku akan membuatnya berlutut di depanku juga. Sikap kebinatangan Trey melumpuhkan semua orang dan merusak harapan mereka. Tepat ketika mereka mengira Yannick akan menjadi penyelamat mereka. Gadis-gadis merintih sementara anak laki-laki dalam keadaan linglung. Kami tidak akan keluar dari sini tanpa cedera. Ini dia, kita ditakdirkan. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Abigail mencoba menenangkan dirinya dan mencoba memikirkan jalan keluar. Bagaimana kalau meminta bantuan Zoe? Abigail mau tidak mau menoleh untuk melihat Levi, yang masih duduk di sudut di dalam ruangan yang remang-remang, tidak terlihat oleh Trey dan anak buahnya. Sungguh omong kosong yang tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Abigail berpikir dalam hati, apakah dia saudara iparku? Bukankah seharusnya dia sudah melakukan sesuatu sekarang untuk melindungiku, jika dia masih punya nyali seorang pria? Singkirkan semua gadis dan pukul semua anak laki-laki. Beck memerintahkan, habisi saja mereka tapi biarkan mereka tetap hidup. Puluhan preman langsung beraksi dan berjalan menuju rombongan mahasiswa tersebut. Itu dia. Dilakukan. Abigail memejamkan mata dan menggumamkan doa. Aku memberimu 10 detik untuk mengeluarkan pantatmu dari sini. Suara keras tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengejutkan semua orang. Mereka berbalik dan melihat ke arah sudut ruang VIP. Apa yang mereka lihat adalah seorang pria yang duduk di sofa. Dia hampir tidak terlihat karena dia berpakaian serba hitam. Seret orang itu ke sini. Suruh dia berlutut di lantai. Beck menuntut. Penjahat berambut perak itu mendekati Levi dan menjepit satu tangan di bahu Levi, ingin menyentakkannya dari sofa. Tapi detik berikutnya, mata Levi berkedip saat dia menggenggam pergelangan tangan penjahat itu dan memutarnya dalam sekejap. Retakan. Suara itu jernih dan tajam. Itu adalah suara pergelangan tangan yang patah. Ah! Preman berambut perak itu berteriak saat dia merasakan sakit yang luar biasa dan itu mengejutkan semua orang di ruang VIP. Telapak tangannya yang terbalik adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Semua orang mandi keringat dingin, kulit kepala mereka ditusuk-tusuk ngeri. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk memutar pergelangan tangan seolah-olah dia sedang memutar tutup botol. Abigail terpesona oleh kehebatan dan kelincahan yang ditunjukkan oleh Levi. Sepertinya dia bukan tipe penurut. Beraninya kau melakukan ini pada anak buahku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Raungan Beck menyerupai binatang buas. Dia hendak menerjang Levi ketika Trey menghentikannya.
Biarkan aku memeriksanya. Itu membangkitkan rasa ingin tahunya ketika dia menyadari bahwa mereka gagal memperhatikan pria yang duduk di sudut, yang telah duduk melalui seluruh insiden yang tampaknya tidak terpengaruh. Trey dan Beck bersama dengan anak buah mereka, bergerak melintasi ruangan dan berjalan ke arah Levi. Nyalakan semua lampu. Perintah Trey. Klik, klik, klik. Segera, ruangan itu terang benderang, dan semuanya terlihat jelas termasuk Levi yang sedang duduk di sofa. Kamu bajingan, beraninya kamu hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh. Beck berteriak panas pada Levi. Abigail tahu ini akan menjadi akhir dari Levi. Dia menutup matanya dengan putus asa. Berdebar. Apa yang terjadi kemudian membuat semua orang kehilangan akal. Trey membanting lututnya ke lantai dengan bunyi gedebuk dan berlutut di depan Levi. Kembalinya God of War bab 33. Bunyi itu datang sebagai bom untuk semua orang ketika mereka melihat Trey berlutut. Beck ternganga karena terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Abigail, dan semua orang di ruangan itu, yang bereaksi dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Ruangan itu menjadi sangat sunyi sehingga mereka bahkan bisa mendengar pin jatuh. Levi menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya dalam-dalam. Asap yang dia hembuskan mengelilingi Trey seperti rantai hantu. Aku ingat kamu. Levi berkata dengan acuh tak acuh. Trey tersenyum sedih ketika dia mendengar ini. Aku sudah selesai sekarang, ini hanya akan berarti bencana sekarang karena aku ada di buku buruk Levi. Tidak menyadari identitas Levi yang sebenarnya, Beck masih mencoba untuk menunjukkan otoritasnya. Beraninya kau mengepulkan asapmu ke Trey. Kamu pasti muak hidup. Diam. Trey berdiri dan mendorong Beck beberapa meter jauhnya dengan tendangan. Berlutut sekarang, kalian semua. Dia mengecam anak buahnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Lusinan anak buah Trey dan Beck berlutut, berturut-turut seperti setumpuk kartu domino. Beck bergabung dengan mereka dan berlutut, meskipun dia hampir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang dalam hiruk-pikuk menebak tentang identitas asli Levi. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa memerintah otoritas sedemikian rupa sehingga menakuti penjahat kuat seperti Trey dan membuatnya berlutut di depannya seperti kucing yang tegang. Yannick tahu lebih baik daripada semua orang bahwa Trey dan Beck bukanlah seseorang yang akan Anda ajak main-main, mengingat ketenaran mereka di jalanan. Kakak ipar Abigail itu pasti seseorang dengan dominasi tertinggi untuk membuat mereka berlutut. Dia merasakannya lebih dalam daripada semua orang di ruangan itu. Kesan Abigail tentang Levi benar-benar berubah 180 derajat. Dia tidak lagi memandangnya dengan kebencian, tetapi dengan rasa ingin tahu dan pujian. Di matanya, Levi sekarang tampak membawa lingkaran keberanian di atas kepalanya. Bahkan cara dia merokok membuatnya terpesona. Gadis-gadis lainnya sama-sama terpesona oleh Levi, yang kejantanan dan karismanya benar-benar tidak ada di teman sekelas pria mereka. Keberaniannya dalam situasi seperti itu memicu kekaguman mereka sepenuhnya. Jadi ini yang kedua kalinya kita bertemu? Tanya Levi. Ya. Trey menempelkan wajahnya ke lantai saat dia menjawab. Dia terlalu takut untuk menatap mata Levi. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali dan ada noda urin besar di celananya. Dia baru saja membasahi dirinya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan tentang itu? Levi terengah-engah, asap rokoknya melingkar. Silakan menghukum kami dengan cara apapun yang Anda anggap cocok, Tuan. Trey hanya merasakan keputusasaan total dan total pada saat itu. Masing-masing dari kalian akan meninggalkan 2 jari, itu saja. Levi berkata dengan acuh tak acuh. Ada terlalu banyak anak muda yang hadir. Saya tidak ingin menunjukkan kepada mereka kemarahan saya. Para siswa hanyalah anak pang di mata Levi. Ya, apapun yang Anda katakan. Trey sangat senang ketika dia mendengar hukuman Levi, itu jauh lebih ringan daripada yang dia perkirakan. Dia mengambil bilahnya dan memotong 2 jarinya di bawah pengawasan semua orang. Banyak siswa yang hampir pingsan karena kecepatan dan kebrutalan tindakannya, seolah-olah mereka sedang menonton eksekusi. Segera preman lainnya mengikuti untuk memotong jari mereka. Adegan itu pasti akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak Abigail, Yannick, dan teman sekelas mereka yang lain. Pengalaman mengerikan itu akan menghantui mereka ketika mereka mengingat jeritan mengerikan yang telah meresap ke dalam kepala mereka, secara diam-diam seperti teh dari kantong teh. Ayo pergi.
Levi berdiri dari sofa setelah dia menghabiskan rokoknya dan meraih lengan Abigail untuk keluar dari ruang VIP. Yannick dan yang lainnya buru-buru mengikuti Levi keluar dari ruangan. Mereka tidak sabar untuk keluar dari sana. Beck, sekarang pergi dengan 8 jari, bertanya dengan suara gemetar, siapa pria itu, Trey? Dia seseorang yang tidak akan pernah bisa Anda ajak main-main di Northampton. Trey menarik napas dalam-dalam dan mengatakannya dengan keyakinan sebagai seorang mukmin sejati. Di luar KTV, Yannick kembali ke dirinya yang sombong lagi. Apakah kamu baik-baik saja, Abigail? Aku baru saja bersiap-siap untuk melemparkan segalanya ke arah mereka jika mereka berani menyentuhmu. Abigail mencemooh kata-katanya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ekspresi malu-malu di wajah Yannick ketika dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pipis di celana. Anda hanyalah seorang pengecut dibandingkan dengan saudara ipar saya. Saya baik-baik saja. Dia menjawab dengan tidak sabar. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengirimmu pulang? Saya sangat ingin Anda melihat mobil baru saya hari ini. Ini BMW X5. Yannick menyarankan sambil menekan remote mobil di tangannya. Sebuah mobil di dekat mereka menyala dan mengeluarkan suara mendengung. Itu adalah BMW X5 baru. Semua teman sekelas mereka hampir tidak bisa menyembunyikan tatapan iri di mata mereka. Ini akan menjadi impian setiap siswa untuk mengendarai mobil sport baru yang kuat yang bisa menghabiskan biaya lebih dari 800.000 dengan mudah. Semua gadis ingin sekali menebar jala ke Yannick. Kamu tidak perlu mengirimku kembali. Abigail mencibir, aku akan naik taksi dengan saudara iparku. Dia mendapat kesan bahwa Levi tidak memiliki mobil karena dia sangat mengetahui kondisi keluarga Zoe. Saya punya mobil. Levi memimpin mereka menuju tempat parkir dan berhenti di depan mobilnya. Astaga! Yannick berseru kaget. Bukankah ini Maserati Eksekutif GT? Kembalinya God of War bab 34. Ini terlihat seperti model paling eksklusif juga. Yannick menambahkan. Klik. Masuk ke mobil, cepat. Levi berteriak pada Abigail saat dia membuka pintu mobil. Baik. Abigail memberinya senyum ceria saat dia berlari ke kursi penumpang dan masuk ke dalam mobil. Kamar, kamar, kamar. Maserati mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan kuat ketika Levi menyalakan mobil. Segera mereka melaju di jalan raya. Pada saat itu, Levi sepertinya merasakan sepasang mata sedang menatapnya. Dia berbalik ke sisinya dan disambut oleh mata kancing Abigail yang cerah. Mereka tidak meninggalkan wajahnya sejak dia naik mobil. Percikan di matanya bersinar dengan kasih sayang. Dia mengedipkan mata pada Levi ketika dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Kenapa kau menatapku? Levi bergumam, berbalik. Tidak mungkin. Kenapa harus saya? Abigail menyembur, tidakkah kamu tahu bahwa kamu terlihat jauh lebih baik daripada anak-anak muda di sekolahku? Mereka hanya sekelompok pengecut dibandingkan denganmu. Hampir tidak ada orang yang bisa memegang lilin untuk Levi ketika dia mengamati wajah-wajah itu di kepalanya. Ya, aku tahu. Bagaimana kamu melakukannya, Levi? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu sementara matanya tidak pernah meninggalkan wajah Levi. Bagaimana kamu membuat dua pemimpin itu berlutut di depanmu dan bahkan memotong jari mereka dengan patuh? Aku tahu mereka sama kejamnya dengan caranya sendiri. Jangan tanya. Kamu terlalu muda untuk mengetahui hal-hal ini. Tapi aku sudah mendengar banyak tentangmu. Saya tahu bibi saya dan yang lainnya selalu memperlakukan Anda dengan hina. Mereka pikir Anda hanya sampah. Saya yakin itu karena mereka tidak tahu tentang identitas Anda yang sebenarnya. Abigail cemberut bibirnya dan berkata, aku yakin sikap mereka terhadapmu akan berubah sepenuhnya jika mereka tahu apa yang terjadi hari ini. Zoe akan memujamu seperti pahlawannya. Jangan beritahu Zoe tentang apa yang terjadi hari ini. Itu antara kau dan aku. Levi berkata padanya. Abigail mengangguk patuh, tapi ada sorot penasaran di matanya. Ngomong-ngomong, apakah Zoe tahu bahwa kamu mengendarai mobil yang begitu mewah? Abigail bertanya dengan nada tertarik. Jangan beritahu Zoe tentang mobil itu juga. Mengapa Azure Dragon tidak mengirimi saya mobil biasa saja? Levi menggerutu pada dirinya sendiri. Namun inilah yang dirasakan Azure Dragon telah dia lakukan. Karena dalam pikirannya, itu adalah mobil paling sederhana di antara armada mobil yang mereka miliki. Kirin bahkan menyarankan untuk mengirim Levi sebuah Lamborghini Veneno Roadster, yang harganya hampir 9 juta. Segera,
Mereka tiba di sekitar tempat rumah Zoe berada. Levi menghentikan mobilnya beberapa blok jauhnya dari rumah. Tak lama kemudian, Azure Dragon kemudian memberitahu anak buahnya untuk datang dan mengusir mobil itu. Levi dan Abigail kembali ke rumah. Masuklah, Abigail. Aaron dan Caitlin menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku sangat senang kamu akhirnya di sini, Abigail, kata Zoe, yang menatap Levi dengan tidak senang. Apa yang membuatmu begitu lama untuk menjemput Abigail? Dia bertanya. Abigail sedang menghadiri acara kelompok. Levi menjelaskan, dia harus menyelesaikan acaranya sebelum dia bisa pergi. Ya, Levi benar. Abigail ikut bermain, kami tertahan oleh acara itu. Caitlin menatap Levi dengan pandangan menegur. Ya, menurutku kau tidak mampu melakukan tugas sederhana seperti ini. Lihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjemput Abigail. Mengapa kamu tidak menghabiskan beberapa hari lagi bersama kami, Abigail? Zoe sangat senang Abigail tinggal bersama mereka selama liburan nasional. Saya harap Anda bisa tinggal lebih lama kali ini. Itu benar, kita merayakan ulang tahun Zoe dalam waktu 2 hari. Kamu harus bergabung dengan kami, Abigail. Caitlin menyeringai mengundang. Tentu saja, aku akan sangat senang untuk tinggal lebih lama kali ini. Abigail mengedipkan matanya pada Levi dan berkata, kali ini aku akan tinggal seminggu dengan kalian. Itu benar-benar berita yang luar biasa, Abigail. Caitlin menariknya ke meja makan. Lihat semua makanan yang sudah kusiapkan untukmu. Ayo masuk. Makanan hanya disediakan untuk Abigail karena Zoe dan keluarganya sudah makan. Bagaimana dengan Lewi? Kenapa dia tidak diundang ke meja? Abigail melirik Levi dan bertanya. Jangan khawatirkan dia. Dia bisa makan sendiri dengan mie instan. Caitlin mendengus, kenapa aku harus memasak untuknya? Dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Hanya karena Zoe kami menahannya di rumah. Jika itu terserah saya akan meminta Zoe untuk bercerai sejak lama. Caitlin dipenuhi dengan kebencian terhadap Levi setelah apa yang terjadi di rumah sakit. Kembalinya God of War bab 35. Apa? Perceraian? Saya siap untuk itu. Saya sepenuhnya mendukung perceraian untuk mereka berdua. Abigail mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Reaksinya membuat ekspresi bingung di wajah semua orang. Bahkan Levi bingung dengan sikapnya. Abigail buru-buru melambaikan tangannya sebagai penyangkalan ketika dia melihat sepasang mata menatapnya. Oh, aku hanya bercanda. Saya dengan senang hati akan menjadi pengantin Levi jika Zoe menceraikannya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saat malam tiba, Caitlin menurunkan Levi ke sofa. Abigail akan tidur di kamar Zoe. Jadi kau harus tidur di sofa. Kenapa aku tidak duduk di sofa saja, Bibi Caitlin? Abigail merasa tidak enak karenanya. Bagaimana kami bisa membiarkanmu tidur di sofa? Caitlin berbalik dan mencemooh Levi. Kamu harus tahu bahwa kita tidak lagi tinggal di rumah besar dengan kamar-kamar besar yang dulu kita miliki. Apa masalahnya dengan tidur di sofa? Apakah Anda pikir kami dapat mengandalkan Anda untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik? Zoe adalah satu-satunya harapan kami sekarang. Bibi Caitlin, sebenarnya, Abigail ragu-ragu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Caitlin. Dia tahu bahwa Levi bisa mendapatkan rumah yang lebih besar. Maksudku, lihat saja mobil yang dia kendarai. Itu adalah Maserati eksekutif GT yang bisa bernilai lebih dari sebuah rumah. Levi bisa dengan mudah membelikan mereka sebuah villa, atau bahkan 2 villa, menurut Abigail. Sebenarnya apa? Apa yang ingin kamu katakan, Abigail? Caitlin menatapnya, tampak bingung. Oh, sebenarnya itu tidak penting. Abigail mengangkat bahu. Selamat malam, Bibi Caitlin. Pagi selanjutnya, meskipun hari libur nasional, Zoe hampir tidak bisa beristirahat dari proyeknya. Bahkan Aaron harus meletakkan segalanya untuk membantunya. Caitlin juga keluar. Dia telah pergi ke rumah sakit sejak dia bertugas hari itu. Mereka menyerahkannya kepada Levi untuk mengajak Abigail berkeliling. Ayolah, Levi. Mengapa kita tidak pergi berputar-putar? Abigail menyarankan, mencondongkan tubuh ke dekat Levi. Aku lebih suka tinggal di rumah. Levi berkata dengan malas, di mana-mana penuh dengan orang. Dia masih berbaring di sofa. Biarkan aku membawamu ke tempat yang menyenangkan. Ayo, bangun, Levi. Abigail mengajukan beberapa saran untuk menggoda Levi agar keluar dari rumah. Tapi tidak ada yang berhasil.
Ngomong-ngomong, hadiah apa yang kamu dapatkan untuk ulang tahun Zoe? Abigail bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu ulang tahunnya akan datang dalam waktu 2 hari, kan? Oh iya, saatnya menyiapkan sesuatu untuk ulang tahun Zoe. Oke, ikut aku. Levi segera bangkit dari sofa. Abigail meringis dan cemberut bibirnya dengan ketidaksenangan. Levi yang bersemangat adalah perbandingan yang mencolok dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya beberapa menit yang lalu, dengan respons loyonya terhadap setiap sarannya. Tapi penyebutan ulang tahun Zoe membuatnya langsung bertindak, seolah-olah itu telah mengisinya dengan semangat baru. Azure Dragon telah menunggu di luar untuk mengantarkan mobil yang secara khusus diminta Levi hari ini. Itu adalah mobil sport Audi R8. Ini tidak bisa dipercaya, Levi. Mobil mewah lainnya. Saya yakin model eksklusif Audi R8 ini bisa dengan mudah menghabiskan biaya hingga 3 juta. Abigail memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang mobil mewah karena dia pernah bekerja sebagai model untuk pameran mobil sebelumnya. Dia telah melihat hampir semua jenis mobil mewah. Berhenti mengatakan omong kosong. Masuk ke mobil sekarang. Levi menginjak pedal dan mobil melesat seperti roket. Di dalam mobil, mata Abigail tidak pernah lepas dari Levi. Kenapa kau terus menatapku? Tatapan Abigail membuat Levi gelisah. Kenapa kamu tidak bercerai, Levi? Abigail menyarankan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menghadapi Zoe dan keluarganya lagi. Lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Jadi, kamu ingin aku tetap melajang selama sisa hidupku? Levi menyindir. Bukan itu maksudku. Kamu bisa menikah denganku setelah kamu menceraikan Zoe. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku secantik dia? Belum lagi aku juga jauh lebih muda. Mengapa Anda tidak menganggap saya sebagai gantinya? Abigail menekan dirinya lebih dekat ke Levi, yang membuatnya merinding. Gadis ini berani dan bahkan agresif. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan, Levi? Saya mendapatkan penampilan dan tubuh, dan saya sangat lembut dan penuh kasih. Belum lagi kamu tahu bagaimana aku mengidolakanmu. Abigail memamerkan kakinya yang panjang dan ramping saat dia beringsut mendekati Levi. Kembalinya God of War bab 36. Hentikan, atau aku akan memberitahu Zoe. Levi memperingatkan, tanpa menunjukkan minat sedikit pun padanya. Sungguh pria yang membosankan. Abigail meluncur kembali ke kursinya dengan jijik. Mereka datang ke sebuah gedung yang dikenal sebagai Northampton Center. Itu adalah bangunan paling ramai dan ikonik di Northampton. Sebuah restoran berputar berada di tingkat tertinggi di Northampton Center. Itu adalah salah satu restoran paling mewah di Northampton, yang dikenal dengan koki bintang 3 Michelin dan label harganya yang keterlaluan. Makanan sederhana akan menelan biaya lebih dari 100.000, dan itu tidak tersedia untuk pengunjung yang datang. Siapapun yang ingin makan di restoran harus melakukan reservasi 1 bulan sebelumnya dengan deposit 50.000. Kursi akan selalu terisi dalam waktu kurang dari 1 menit setiap kali mereka membuka reservasi di situs web resmi mereka. Dibutuhkan lebih dari sekadar uang tunai untuk mendapatkan tempat duduk di restoran. Mereka yang makan di sini kebanyakan adalah pengusaha kaya dan superstar terkenal. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan reservasi, restoran akan mengirim kartu makan berlapis emas. Itu dianggap sebagai simbol status jika seseorang bisa makan di restoran. Mengapa kamu membawaku ke sini ke Northampton Center, Levi? Saya tahu Anda tidak bisa berada di sini untuk mencari beberapa kalung untuk ulang tahun Zoe. Abigail menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah Anda ingin membuat reservasi di restoran berputar? Kamu adalah gadis yang cerdas. Levi memujinya dengan senyuman. Aku tahu kamu bukan tipe pria yang suka barang-barang membosankan yang sama seperti kalung. Abigail mengedipkan mata pada Levi. Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi sesuatu yang romantis dan istimewa saja? Namun, dia tiba-tiba menjadi berhati-hati. Tapi tahukah Anda restoran ini hanya akan menerima reservasi 1 bulan sebelumnya? Selain itu, mereka mengharuskan Anda membayar 50.000 sebagai deposit. Benarkah? Saya tidak tahu mereka memiliki aturan seperti itu. Levi terkejut. Dia hanya tahu bahwa itu adalah restoran terkenal, dan tidak ada yang lain. Belum lagi aturan-aturan aneh itu. Saya tahu aturan mereka karena pemilik restoran ini adalah ayah dari teman sekelas saya. Dia telah meminta saya di sini beberapa kali sebelumnya. Abigail menjelaskan. Saya melihat. Levi mengangguk.
Tapi aku tidak menerima undangannya, Levi. Abigail khawatir Levi akan langsung menyimpulkan, saya bukan orang yang akan memberikan diri mereka sendiri hanya karena beberapa pria membawa mereka ke restoran mewah yang bagus. Kenapa kamu memberiku penjelasan? Levi mengerutkan kening. Cepat, kita harus ke restoran sekarang. Aku tidak peduli aturan apa yang mereka miliki. Levi dan Abigail berjalan ke Northampton Center. Restoran berputar berada di lantai 88 gedung. 8 server berdiri di pintu masuk segera setelah Levi dan Abigail muncul di restoran. Apakah Anda keberatan menunjukkan kartu makan Anda kepada kami? Server mendapat kesan bahwa Levi dan Abigail ada di sini untuk makan di restoran. Tidak, Levi menggelengkan kepalanya. Kami di sini untuk membuat reservasi. Saya ingin memesan seluruh restoran pada tanggal 3 itu lusa. Abigail berada dalam semacam keadaan tersihir saat dia menatap Levi. Sungguh pernyataan yang berani untuk dibuat. Untuk memesan seluruh restoran. Saya minta maaf, Pak. Mungkin Anda tidak mengetahui aturan kami di sini. Server menjelaskan dengan sabar, kami hanya menerima reservasi di situs web resmi kami 1 bulan sebelumnya, atau Anda tidak diizinkan masuk ke restoran kami. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Levi menyalakan sebatang rokok. Aku bilang aku akan memesan seluruh restoran lusa. Batuk, batuk, batuk. Rokok Levi adalah rokok zona perang. Itu adalah jenis rokok yang aneh dengan aroma tembakau yang kuat. 1 isapan saja sudah cukup untuk memenuhi udara di seluruh restoran dengan bau widi, yang banyak dari mereka salah mengira itu dari beberapa merek tembakau murah. Belum lagi cara Levi berpakaian hari ini sama sekali tidak mewah. Para pelayan memberinya tatapan hina. Tempat ini bukan untuk kamu main-mainkan. Apakah Anda tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk memesan seluruh restoran? Itu akan menghabiskan lebih banyak uang daripada semua uang yang bisa Anda hasilkan sepanjang hidup Anda. Tepat sekali. Keluar dari sini. Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Semua tamu kami adalah orang-orang kaya dan terkenal. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membandingkan dirimu dengan mereka? The Return of God of War bab 37. Levi mengambil isapan lagi dan bertanya dengan acuh tak acuh, berapa biaya untuk memesan seluruh restoran Anda? Baik, aku akan mencerahkanmu. Biayanya setidaknya 5 juta untuk memesan seluruh restoran. Bisakah Anda membayar itu? Hahaha. Para pelayan tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat tatapan heran di mata Levi. Levi menghabiskan asapnya dan mematikan rokoknya. Jadi hanya itu yang kamu butuhkan untuk memesan seluruh tempat. Hanya 5 juta. Levi berkata dengan senyum sinis. 5 juta hanya pakan ayam bagiku. Jangan bertingkah seperti orang hebat ketika kamu bukan siapa-siapa. Ejek para pelayan. Lihatlah barang-barang murah yang kamu hisap. Anda bahkan tidak mampu membeli sesuatu yang lebih baik daripada 10 rokok yang jelek dan jorok itu. Tepat ketika Levi hendak mengeluarkan dompetnya dan meletakkan reservasi, sebuah suara bernada tinggi datang dari belakang. Siapa yang ingin membuat keributan di sini di Northampton Center? Biarkan aku melihat siapa dia. Levi bisa merasakan beberapa bayangan berkumpul di belakang punggungnya. Suara itu datang dari seorang pria muda yang sepenuhnya mengenakan pakaian Versace dengan Rolex Submariner di pergelangan tangannya. Bahkan sepatunya dibuat khusus dari luar negeri. Bersama-sama, ini akan menghabiskan biaya lebih dari tabungan hidup orang biasa. Pria itu adalah Kyle Jarvis, yang ayahnya pemilik restoran itu. Kyle juga senior Abigail di universitas. Dibandingkan dengan Yannick, Kyle berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya dan berkuasa daripada keluarga Yannick. Orang bisa langsung tahu dari cara dia berpakaian dan karismanya. Kyle adalah seorang playboy yang dikenal karena teman kencannya dengan wanita yang berbeda, dan penaklukan terakhirnya adalah seorang selebriti internet. Oh, apa yang membawamu ke sini, Abigail? Mata Kyle berbinar ketika dia melihat Abigail berdiri di belakang Levi. Halo Kyle, saya di sini untuk membuat reservasi. Abigail berkata dengan tegang. Beberapa kali, Kyle mencoba merayunya dengan cara yang paling berlebihan. Tamparan. Kyle menamparkan keras server di sebelahnya setelah dia mendengar cerita Abigail tentang apa yang telah terjadi. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah teman sekelasku tersayang? Saya ingin Anda segera memproses reservasinya. Kyle berteriak pada servernya. Tapi bukan teman sekelas Anda yang ingin memesan restoran kami, Pak.
Pelayan berkata dengan lemah, orang ini yang ingin memesan seluruh restoran untuk 1 hari penuh. Siapa orang ini, Abigail? Kyle menatap Levi dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar apa yang dikatakan servernya kepadanya. Saya. Levi baru saja akan menyatakan niatnya ketika Abigail meraih lengannya dan menghentikannya. Biarkan aku memperkenalkan pacarku padamu, Kyle. Kata-katanya hampir membuat Levi merinding lagi. Abigail berpegangan lebih erat pada Levi, menekan tubuhnya ke tubuhnya. Frustrasi muncul ketika Kyle melihat tampilan mesra dari Abigail. Kemarahan dalam dirinya membuatnya gila. Jadi Abigail punya pacar sekarang. Apa yang membuatnya menatap orang yang begitu tidak enak dipandang? Bukankah dia terlihat seperti pengemis di jalanan? Apakah kamu bercanda, Abigail? Kyle menekan amarahnya dan memaksakan senyum. Mengapa kamu harus mengusir beberapa pengemis dari jalanan untuk bertindak sebagai pacarmu? Apakah Anda akan berusaha keras hanya untuk menghindari saya? Kenapa aku harus berbohong padamu, Kyle? Abigail menolak, kami baru saja tinggal di tempat yang sama malam sebelumnya, bukan? Levi mengangguk mengiyakan. Karena memang benar mereka menginap di tempat yang sama malam sebelumnya. Sedikit yang dia tahu bahwa orang lain akan menafsirkannya secara berbeda. Sama baiknya dengan memberitahu mereka bahwa Levi dan Abigail sedang tidur di ranjang yang sama. Aku benar-benar kecewa padamu, Abigail. Kyle sangat marah ketika dia berteriak padanya, bagaimana kamu bisa menyerah pada kata-katanya yang manis? Sungguh menyakitkan bagiku untuk mengetahui bahwa kamu adalah wanita yang longgar dan menjijikkan yang akan tidur dengan pengemis seperti dia. Kata-katanya menimbulkan tatapan dingin dan keras dari Levi. Apa yang baru saja Anda katakan? Katakan lagi. Beraninya kau menghina sepupu istriku tercinta. Apakah Anda ingin mati? Kembalinya God of War bab 38. Abigail dengan cepat menenangkan keadaan begitu dia melihat bahwa Levi akan meledak. Tidak apa-apa, jangan lupa untuk apa kita di sini. Kami di sini untuk membuat reservasi. Abigail menoleh ke Kyle. Kami ingin memesan seluruh restoran lusa, Kyle. Bagaimana menurutmu? Tidak bisa. Kami hanya akan menerima reservasi yang dibuat 1 bulan sebelumnya, dan tidak ada yang namanya memesan seluruh restoran. Kyle menyentuh cincin emas di jarinya dan mendengus. Bagaimana jika aku melipat gandakan harga menjadi 10 juta? Levi menyarankan. Jadi, Anda memberitahu saya bahwa Anda dibanjiri uang tunai. Kyle menyeringai licik ketika dia mendengar itu. Tapi senyumnya tiba-tiba berkurang ketika dia berbalik dengan wajah tegang. Bagaimana dengan ini? Izinkan saya menambahkan aturan baru ke restoran kami. Dengan ini saya melarang mereka berdua dan anjing memasuki restoran kami. Tuan, apakah maksud Anda kami akan menerima tamu selain mereka berdua dan anjing? Anak buahnya sengaja mengulangi pertanyaannya untuk mempermalukan Levi dan Abigail. Tepat. Kyle tertawa getir. Terus terang, ada 3 anjing yang akan dilarang masuk ke restoran kita. Bahkan bidadari Abigail, yang dulu dia anggap sebagai dewinya, kini telah dihukum AB ***** di mata Kyle. Kata-katanya membuat Abigail marah, dan dia membentaknya. Ada apa ini, Kyle? Kamu melakukan semua ini hanya untuk melampiaskan rasa frustrasimu pada kami dan mempermalukan kami, bukan? Jadi bagaimana jika aku melakukannya untuk mempermalukanmu? Restoran ini milik ayah saya, dan saya berhak memutuskan siapa yang kami terima sebagai tamu kami. Aku bertekad untuk melarang kalian berdua keluar dari restoranku. Apalagi yang bisa Anda lakukan untuk itu? Kyle yang tak kenal lelah bahkan meludahi kaki Abigail. Kamu. Abigail mendidih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu itu di luar kemampuannya untuk berhadapan langsung dengan Kyle, yang berasal dari keluarga yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Levi menatap Kyle dengan tenang, aku memintamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda mengambil reservasi saya? Langkahi dulu mayatku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua masuk ke restoranku. Kyle menolak dengan tegas, tidak mungkin. Levi hanya mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, saya ingin mengambil alih restoran berputar di Northampton Center dan saya perlu melihat kontrak akuisisi dalam 10 menit. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Levi melalui telepon. Bahkan Abigail terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Sungguh keterlaluan bagi Levi untuk mengatakan hal seperti itu.
Keluarga Kyle menjalankan kerajaan bisnis makanan dan minuman yang sangat sukses dengan gerai yang tersebar di seluruh Northampton. Mereka lebih kuat dari Trey dan Beck, yang hanya penjahat jalanan. Tidak terbayangkan bahwa Levi bisa membeli restoran dalam waktu 10 menit. Hahaha, ini sangat konyol hingga hampir membuatku tertawa sampai mati. Apakah seseorang baru saja mengatakan dia ingin membeli permata kerajaan bisnis kita dalam waktu 10 menit? Sungguh lelucon. Kyle dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap Levi konyol dan bodoh seperti orang bodoh. Bahkan para pelayan menatap Levi seolah-olah dia adalah orang bodoh yang terbelakang. Mereka telah bertemu banyak superstar super kaya dan alis yang sering makan di restoran mereka. Bahkan mereka tidak akan pernah berani mengatakan hal seperti itu. Ayo pergi dari sini, Levi. Abigail menarik kemeja Levi dan berkata dengan suara lembut, masih banyak restoran yang bisa kita pilih. Tidak. Saya telah mengarahkan pandangan saya ke restoran ini dan saya tidak akan mundur. Levi bersikeras, karena mereka menolak untuk menerima reservasi saya. Saya hanya akan membeli tempat itu dan menjadikannya milik saya. Hahaha, baiklah. Kami akan menunggu itu terjadi. Kyle secara teatrikal mengangkat tangannya dan mengintip arlojinya. Kamu punya 5 menit lagi untuk melakukan itu. Pintu lift terbuka ketika 8 menit telah berlalu. Beberapa pria berpakaian rapi berjalan ke arah Levi dan berkata dengan rendah hati, ini adalah kontrak akuisisi yang Anda minta, Tuan Garrison. Mohon dilihat. Kata-kata mereka membuat semua orang tercengang. Abigail gemetar tak percaya. Mungkinkah benar bahwa Levi benar-benar membeli restoran? Ini akan menjadi tidak percaya. Kembalinya God of War bab 39. Oh, aku terkesan dengan efisiensimu. Jadi kamu bahkan sudah membawa kontraknya, kan? Kyle mengejek adegan di depannya. Apa yang membuatmu berpikir ayahku akan menandatanganinya? Ini terlalu lucu. Ponsel Kyle berdering pada saat bersamaan. Ada apa, ayah? Ya, saya di Northampton Center sekarang. Kyle tidak menyangka akan menerima telepon dari ayahnya. Kamu idiot bodoh. Lloyd Jarvis hampir meledak dalam kemarahan ketika dia menyerang putranya melalui telepon. Apakah Anda tahu siapa yang Anda temui? Bagaimana Anda bisa memusuhi dia? Sekarang Anda telah membebani kami seluruh restoran berputar. Itu hilang. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kyle mencibir, dia hanya seorang tak berguna yang tampak seperti gelandangan bagiku. Apa yang kau tahu? Dia jauh di atas liga kami dan bukan seseorang yang bisa kami ajak main-main. Saya ingin Anda berlutut dan meminta maaf padanya segera, atau Anda mungkin tidak akan hidup sampai besok. Aku tidak bercanda, nak. Saya sudah menjual restoran berputar. Dan itu semua karenamu yang membuatku kehilangan restoran. Aku akan menghajarmu habis-habisan saat kau pulang. Wajah Kyle menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata kasar dari ayahnya. Wajahnya menjadi seputih hantu. Dia menyadari dengan sedih bahwa ini bukan lelucon lagi. Orang ini benar-benar baru saja membeli restoran dalam 10 menit. Kyle melirik Levi dengan waspada. Sementara itu, Levi dan Abigail sedang menjalani kontrak untuk menyelesaikan formalitas akuisisi. Levi akhirnya membubuhkan tanda tangannya pada kontrak tersebut, dan dia sekarang resmi menjadi pemilik restoran. Sekelompok orang bergegas keluar dari restoran saat kontrak ditandatangani. Yang memimpin kawanan adalah Yahir, manajer umum restoran. Dia berlari ke arah Levi dan menyapanya dengan seringai yang mencolok. Senang bertemu denganmu, Tuan Garrison. Anda sekarang adalah satu-satunya bos restoran. Silakan lewat sini, bos. Lewat sini, tolong, bos. Semua staf di belakangnya bergema serempak. Kyle hanya bisa menonton dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya apa yang dikatakan matanya. Jadi restoran keluarga saya sekarang milik orang lain. Semua hanya dalam hitungan 10 menit. Tunggu, Levi melambai pada Yahir. Masih ada urusan yang belum selesai yang harus diselesaikan. Dia mengalihkan pandangannya ke Kyle. Bukankah kamu baru saja menghina Abigail dengan memanggilnya AB ***** dan meludahinya? Saya ingin Anda berlutut dan menjilat semua ludah Anda di lantai. Lantainya harus bersih sebelum aku melepaskanmu. Kamu pikir kamu siapa sampai memintaku berlutut dan meminta maaf? Kyle membalas serangan Levi. Dikenal karena keangkuhannya di Northampton, Kyle tidak takut pada Levi. Levi menggenggam jari Kyle dengan kecepatan kilat yang membuat Kyle terkejut.
Sebelum dia bisa mengetahuinya, Levi sudah menekuk jarinya kembali hampir 90 derajat. Retakan. Levi memberikan sedikit tekanan, dan jarinya patah. Suara retak menembus udara dan membuat semua orang ngeri. Bang! Levi mendorong kakinya ke depan dan mendorong Kyle ke lantai. Retakan. Suara retakan lain mengguncang udara. Tempurung lutut Kyle retak saat dia membenturkan lututnya ke lantai, tepat di depan Levi dan Abigail. Gedebuk. Levi menghentakkan kakinya di satu sisi wajah Kyle, dengan sisi lain menempel ke lantai. Aku ingin kamu meminta maaf dan memakan ludahmu sendiri. Levi memerintahkan tanpa ampun. Kakinya di wajah Kyle sangat menyakitkan sehingga dia merasa kepalanya akan pecah. Itu adalah rasa sakit paling menyiksa yang pernah diderita Kyle sepanjang hidupnya. Dia yakin dia tidak akan pernah ingin mengalaminya lagi. Ya, aku akan minta maaf. Kyle akhirnya menyerah. Maaf, Nona Rogers. Mohon maafkan saya. Kyle tidak hanya meminta maaf, dia bahkan memakan dan menjilat ludahnya sendiri, di bawah tatapan ngeri semua orang. Adegan itu terlalu memuakkan bagi banyak dari mereka yang menonton dengan mata piring. Mereka benar-benar terkejut sampai ke intinya. Mereka bingung untuk berpikir bahwa Kyle Jarvis yang dulu angkuh dan arogan akan membungkuk untuk melakukan tindakan memalukan seperti itu. Pria yang mereka sebut Levi Garrison itu kejam sekali. Jantung Abigail berdebar begitu keras dan cepat sehingga dia merasa seperti akan meledak karena ketegangan. Kyle menonjol di antara teman-teman Abigail sebagai pemimpin kelompok yang kan. Namun dia tampak lebih seperti tikus di mata Abigail sekarang, menggosok hidungnya di lantai seperti tikus yang menggerogoti sisa remah roti. Kembalinya God of War bab 40. Levi sungguh menakjubkan. Kepahlawanannya telah sepenuhnya menyapu Abigail dari kakinya. Betapa dia berharap tidak ada orang di sekitar, jadi dia bisa meraih lehernya dan memeluknya erat-erat. Levi dan Abigail memasuki restoran berputar setelah memerintahkan beberapa pria untuk membawa Kyle pergi. Tidak akan ada perubahan pada tugas Anda dan semua orang dapat mempertahankan pekerjaan Anda. Saya yakin kalian sadar bahwa saya mengadakan perjamuan pada lusa. Levi berkata dengan setengah tersenyum, aku akan menggandakan gajimu jika kalian melakukan pekerjaan dengan baik untukku. Kata-katanya adalah tembakan nyata di lengan untuk semua staf di restoran. Levi dan Abigail tetap tinggal untuk makan siang mereka setelah dia memberitahukan persyaratannya kepada staf. Betapa aku berharap akan ada pria yang akan mengadakan pesta ulang tahun untukku di sini juga. Abigail menyembur, aku pasti akan menghargainya seumur hidupku. Levi menutup telinga terhadap apa yang dia katakan dan beralih ke sesuatu yang lain. Sekarang setelah kita mendapatkan tempat untuk pesta ulang tahun, saatnya untuk memilih hadiah ulang tahun. Hah? Abigail terkejut. Apakah kita masih harus mencari hadiah? Ikuti saja aku. Levi membawa Abigail ke agen real estate di Northampton Center. Bukankah ini agen real estate by View Gardens? Abigail memekik kaget. Apakah kamu gila, Levi? Bayview Garden berada di lingkungan yang paling dicari di distrik Uptown. Harga minimal apartemennya mulai dari 70.000. Mengingat lokasinya yang premium, Bayview Garden hanya akan mendapatkan harga tertinggi per luas persegi. Harga yang diminta untuk apartemennya mencapai puluhan juta. Inilah tempatnya, Abigail. Ayo masuk. Kantor itu jarang karena ini adalah properti kelas atas di mana hanya sedikit yang mampu membelinya. Seorang eksekutif penjualan wanita segera datang untuk menyambut mereka ketika mereka memasuki kantor. Namun antusiasmenya memudar ketika dia melihat bagaimana Levi berpakaian. Selain itu, dia terlihat relatif lebih muda dibandingkan dengan tipikal pembeli paruh baya yang sering ditemuinya. Tidak ada dalam diri Levi untuk meyakinkannya bahwa dia adalah seseorang yang mampu membeli properti kelas atas seperti Bayview Garden. Tuan, apakah Anda ingin menyewa properti? Eksekutif penjualan bertanya dengan nada menghina. Apakah Anda tahu ini adalah kantor penjualan eksklusif untuk Bayview Garden? Ini bukan tempat bagimu untuk menyewa apartemen. Dia melambaikan tangan mereka dengan tidak sabar. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh anak muda sepertimu. Menyewa apartemen di Bayview Garden akan menelan biaya lebih dari 10.000 sebulan, apalagi membelinya. Saya akan menyarankan Anda untuk pergi ke tempat lain sebagai gantinya. Kau salah mengira tujuanku datang ke sini. Saya tidak ingin menyewa apartemen, saya di sini untuk membelinya. Levi menegurnya dengan keras.
Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu di sini untuk membeli apartemen di Bayview Garden? Mary, eksekutif penjualan, tampak curiga saat dia menilai Levi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlepas dari gadis cantik yang datang bersamanya, dia hampir tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membeli properti yang begitu mahal. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membeli apartemen di Bayview Garden? Dia menatap mereka dengan sinis, bahkan yang termurah pun dihargai 70.000 per meter persegi. Apartemen yang kami jual berkisar antara 85.000 per meter persegi hingga 100.000 per meter persegi. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menelan biaya 20 hingga 30 juta. Bagaimana Anda bisa membeli properti yang begitu mahal? Katanya dengan seringai sinis. Apa maksudmu kita tidak mampu membelinya? Beraninya kau memandang rendah kami. Abigail yang pedas membalas tembakannya. Mari kita jujur di sini. Bagaimana kalian bisa membeli properti senilai puluhan juta? Mary menolak untuk mundur dan berteriak kembali kepada mereka. Bahkan orang buta pun bisa tahu dari tatapanmu yang pengemis itu. Ledakan kata-kata mereka menarik perhatian mata yang tidak diinginkan, yang datang untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan setelan bisnis serba hitam dengan rok dan jaket. Kakinya panjang dan ramping, yang terlihat sangat seksi dalam stoking berenda hitam yang menawan itu. Sosoknya yang indah memancarkan kehangatan saat dadanya yang menggairahkan melengkung ke atas dan ke bawah saat dia bernapas. Pria tidak bisa melepaskan pandangan dari wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang montok ketika mereka ada di sini. Wanita itu adalah Klumaci, General Manager dari Bayview Garden Real Estate Agency. Apa yang terjadi di sini, Maria? Chloe menghampiri Mary dengan tatapan bingung di matanya. Pasangan ini mencoba menimbulkan masalah di sini, Chloe. Mary menatap Levi dan Abigail dengan tajam. Mereka menolak pergi meskipun mereka tahu mereka tidak mampu membeli properti kita. Bukankah kamu Levi Garrison? Chloe terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah Levi.